saja aku Frodo Imitatio. Saudara-saudara jangan heran dan takjub, karena ini hanyalah dunia sandiwara. Di sebuah negeri yang pendidikannya berseri-seri. Di sebuah negeri yang orang-orangnya penuh nafsu akan gelar. Terutama gelar kesarjanaan. Manakala untuk memperoleh gelar itu sangatlah sulit. Harus bersusah payah, bekerja keras, berkorban waktu, pikiran, tenaga, bahkan dana. Tetapi muncullah seorang dewa penolong yang siap memberi gelar dari S1, S2 hingga S3. Bisa saja dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Segala sesuatu yang menyangkut pemberian gelar diselesaikan dengan sejumlah uang. Dan untuk wisudanya di hotel berbintang. Saudara-saudara, uang merupakan alat pembeli gelar yang paling ampuh dan dahsyat. Lalu, siapakah dewa penolong itu? That's me. Saudara-saudara, kitab-kitab yang aku bawa ini merupakan buku-buku tebal yang sengaja kususun bersama tim dari universitasku. Coba lihat. Ada kitab 1000 gelar. Ada kitab kiat-kiat jual beli gelar. Ada kitab masa depan cemerlang bersama Frodo Imitatio. Dan ada kitab seni berpikir negatif. Dan masih banyak lagi. Kitab-kitab tebal ini kalau disusun dapat menjadi tempat duduk. Ayo, siapa berkenan segera pesan dan hubungi saja University of Zuzulapan yang pusatnya ada di Amaratua. Tetapi cabangnya ada di sini. Ya, aku sendiri, Frodo Imitatio, rektornya. Saudara-saudara pasti penasaran, bagaimana bisa orang-orang membeli gelar? Dengan mudah aku menjawab, bisa. Kenapa tidak? Akan aku jelaskan kenapa. Negeri yang pendidikannya berseri-seri ini dan orang-orangnya rindu akan gelar kesarjanaan. Mari kita lihat sejarah negeri ini. Lihat baik-baik saudara. Dulu di zaman raja-raja hidup, sebagai penghargaan kepada para pengikutnya, dia memberikan sebuah gelar dan kedudukan agar para pengikutnya menjadi hormat dan bermartabat. Lalu lihat ini baik-baik. Ini di masa penjajahan bangsa asing. Untuk menggoda para bumiputra supaya merasa terhormat, mereka memberi gelar kepada siapa saja yang punya uang. Gelar itu melekat dan orang itu merasa menjadi bangsawan, menak, raden, padahal tidak.
ada sebutan Raden Sebenggol, Sakancing Bedol. Maksudnya dia membeli gelar harganya 1 benggol. Pakaiannya penuh kancing emas imitasi, yang kalau ku tarik sekali saja rontok semua. Jadi sebenarnya aku pelagi tradisi-tradisi itu, tradisi raja dan penjajah terdahulu. Apa saudara-saudara tahu? Setelah pendidikan menjadi kebutuhan di negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, sejumlah perguruan tinggi berdiri. Program S1, S2, hingga S3 pun sangat banyak. Ibaratnya mendaki gunung tinggi dengan susah payah. Peluang itu muncul bagiku yang dibesarkan dengan penuh kemanjaan. Mengapa kemanjaan? Karena orang tuaku sangat kaya raya. Dan akhirnya aku malas. Nak, ke sekolah sayang, hari sudah siang. Aku tidak menjawab. Sebaliknya, selimutku tarik menutup wajah. Padahal waktu itu matahari sudah terang di anak jendela kamar. Ya sudah sayang, nanti mama kontak kepala sekolah untuk memberitahu bahwa kamu sedang sakit. Aku tersenyum di dalam selimut. Akhirnya, aku menjadi malas sekolah. Tetapi naik kelas, ingin dan harus. Karena kalau tidak, aku akan malu. Jadilah uang orang tuaku meradang, menyerang ke sana kemari membabi buta. Dan hasilnya ternyata tidak sia-sia. Aku naik kelas di katrol dari mulai SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Aku hidup dengan irama uang yang meradang-radang di mana-mana. Jadilah aku seorang sarjana yang lulus karena permainan uang. Tetapi aku tidak siap menerima tantangan. Aku gagal total. Aku meminggirkan diri pelan-pelan dan bergabung dengan University of Zuzulapan yang pusatnya ada di Amaratua. Sejumlah orang yang mencari keuntungan lewat jual beli gelar, karena gelar memang dicari demi gengsi dan diburu demi sesuatu. Kebetulan aku salah satu pemilik saham terbesar dari gelar ini. Maka dengan mudah kedudukanku sebagai rektor perguruan tinggi dari cabang Amaratua itu semakin gila sepak terjangku, semakin banyak uang yang terkumpul. Orang-orang senang membeli gelar yang memberendel namanya di depan. Mulai dari gelar S1, S2, S3, bahkan profesor dan honoris causa. Banyak dan berani bayar tinggi. Hingga aku sering bernyanyi-nyanyi sambil menghitung keuntunganku yang sangat banyak. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon gelar. Nah, ini pohon gelar, lambang dari University of Zuzulapan. Indah bukan? Baiklah, demikian promosiku.
Apabila saudara-saudara berminat, silahkan hubungi aku di nomor khusus. Jangan di sini terlalu terbuka. Saudara-saudara, sekarang aku menjadi penghuni Hotel Prodeo, di mana curut dan kecoa suka datang bertandang. Sebagai hiburan, tidak apa-apa. Curut suka aku kejar-kejar lalu keluar. Kecoa tidak kumatikan. Makhluk menjijikkan itu ternyata punya dahan hidup yang luar biasa. Kalau tidak dibikin mati, dia akan tetap bertahan tanpa tahu waktu sudah berganti. Si kecoa ini aku beri nama si kepala baja. Karena cerminan aku yang tengah menderita tetapi harus bertahan hidup sampai masa hukumanku habis. Hingga aku akan menghirup udara bebas kembali. Untung berkelit. Kalau bagi-bagi koran, jangan dilempar. Beri saja secara sopan. Makan tuh koran. Beritanya ada di halaman. Hei Sipin, halaman berapa? Cari sendiri. Masa produk bodoh? Dasar, sipir taunya cuma nyengir. Saudara-saudara tahu, di Hotel Prodeo ini memanglah gratis. Tetapi ada juga yang tidak gratis. Aku lihat koran dulu. Sayang, tidak ada kopi hangat yang masih mengepul dan sepiring pisang goreng madu kesukaanku. Menteri Pendidikan memberantas para penjual gelar. Sebuah gebrakan baru penuh harapan. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan Manaboa telah membuat kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberantas bisnis jual beli gelar kesarjanaan. Beberapa perguruan tinggi papan nama diduga banyak berbisnis jual beli gelar. Sebagaimana diberitakan pekan lalu, telah ditangkap seorang gembong bisnis jual beli gelar bernama Lai Apusi alias Prodo Imitatio yang selama ini telah berhasil mewisuda orang-orang penting di Manaboa ini dengan gelar-gelar imitasi. Akhirnya aku masuk koran juga. Bisnis jual beli gelar memang sudah menggurita tanpa upaya pemberantasannya. Niscaya akan banyak sarjana, magister, doktor palsu. Kalau di Manaboa ini banyak para sarjana palsu, apa jadinya negeri ini? Bayangkan, menurut data, University of Zuzulapan yang asalnya dari Amaratua, cabangnya dikelola oleh Lai Apusi alias Prodo Imitatio itu, telah menghasilkan 50 orang dokter, 157 master bisnis, dan 333 sarjana di berbagai bidang. Lalu, di manakah mereka sekarang? Mereka sekarang menjadi orang-orang penting di Manaboa ini. Ya, mereka semua menjadi orang-orang penting di Manaboa ini. Saudara-saudara tahu, gelar akan terus diburu sepanjang orang-orang butuh. Meski aku di sini, aku banyak tangan kanan. Banyak kawan-kawan yang terus dengan gigih dan bertahan dalam jual beli gelar ini. Secara sembunyi-sembunyi dan kamuflase tinggi. Bagiku apalagi?
Kecoa si kepala baja itu membuatku sadar dan belajar bahwa sepanjang banyak orang memerlukan gelar tanpa harus bersusah payah asalkan punya uang, bisnisku tidak akan mati. Seperti pelacuran, sepanjang masih banyak lelaki hidung belang, mata bongsang bertandang ke sarang-sarang kenikmatan ranjang itu, sepanjang itu juga bisnis esek-esek laku keras, bak kacang goreng. Seharusnya yang ditangkap itu bukan pelacurnya, tetapi para hidung belangnya. Bukan penjualnya, tapi pembelinya. Di negeri ini sangat aneh. Pelacur ditangkapi, dirazia malam-malam, tapi hidung belangnya dibiarkan bebas berlalu lalang. Termasuk dalam bisnis gelar ini, yang ditangkap penjualnya, tetapi pembelinya dibiarkan begitu saja tanpa sanksi apa-apa. Bahkan akhirnya banyak yang menjadi orang-orang penting. Yang seharusnya ditangkap itu pembelinya, bukan penjualnya. Yang seharusnya ditangkap itu pembelinya, bukan penjualnya. Yang seharusnya ditangkap itu pembelinya, bukan penjualnya.